الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة واطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat hari ini kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha untuk istiqomah dalam keimanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selalu membuktikan secara kesadaran, secara hati yang tulus ikhlas, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ingin selalu tampil menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan, kebajikan kepada sesama makhluk. Kita menjalankan ibadah sholat Jumat dan juga ibadah yang lainnya. Semuanya itu sebagai bukti wujud iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan harapan doa, mudah-mudahan segala amal saleh kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikekalkan pahalanya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kita yang senantiasa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah dan ikuti ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah yang diberikan oleh khatib pada siang hari ini yakni menghormati atau menghargai kaum difabel dalam Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semua kita menginginkan lahir dalam keadaan normal. Semua manusia ingin tampil menjadi orang yang sempurna secara fisik dan juga mental. Kita ingin berinteraksi dengan baik secara normal. Tetapi dalam kenyataannya hadirin, di tengah-tengah masyarakat, baik mungkin di lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita atau secara luas, kita sering melihat atau berada di antara kehidupan kita orang-orang yang kebetulan saja mengalami keterbatasan fisik, atau biasanya disebut dengan berkebutuhan khusus. Ada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin sejak lahir dia mengalami keterbatasan fisik, misalnya tangannya kecil, atau mungkin kelainan pada pendengaran, penglihatan, atau bahkan organ tubuh lainnya misalnya, atau jasmani fisik lainnya, entah kaki, tangan, dan seterusnya. Sejak lahir sudah demikian keadaannya. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memiliki keterbatasan mental setelah dia lahir. Mungkin karena pengaruh obat yang dikonsumsi ibunya sewaktu dia masih dalam rahim, atau mungkin ada faktor penyebab lain. Contoh, kemarin ada Hafizah cilik dari CTI yang menang 6 juz itu, dia mengalami sakit kanker mata sejak umur 2,5 tahun, tapi tidak menghalangi dirinya untuk berprestasi menghafal 6 juz dan juara. Masya Allah. Demikian juga yang lainnya.
Jadi kita menyaksikan di tengah-tengah kita ada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mereka penyandang catat atau disebut dengan kaum difabel atau penyandang disabilitas. Hadirin rahimakumullah. Inilah kira-kira bagaimana Islam melihat hal ini. Karena tidak jarang kita menjumpai di tengah masyarakat orang-orang yang kaum difabel ini, yang berkebutuhan khusus ini, kadang diperlakukan atau tidak mendapatkan posisi yang baik, kadang termarginalkan, kadang dicemoohkan, bahkan menjadi ejekan dan sebagainya. Begitu juga orang-orang yang memiliki keterbatasan ini, tidak jarang mereka hidup dengan keterasingan. Mereka merasa ditermarginalkan, dicemoohkan, dan mereka merasa hidup bisa jadi stres, depresi. Karena mungkin orang-orang normal sekitarnya tidak menerima keberadaannya, atau bahkan orang-orang seperti ini kadang dikucilkan. Kita sering melihat berita, mendengar berita, membaca berita. Bahkan kaum yang berkebutuhan khusus kadang ada yang dipasung kakinya, tangannya, dikurung dan sebagainya. Karena keterbatasan fisik, kelemahan fisik, mental. Hadirin rahimakumullah. Padahal mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga sebenarnya memiliki kesempatan yang sama dengan orang yang normal. Memiliki kesempatan untuk berkarya, berkreasi, berinovasi, produktif, kompetitif sama dengan orang-orang yang normal. Oleh karena itu kita jangan sampai di tengah masyarakat ketika kita bersanding, ketika kita berhadapan, ketika kita bertetangga dengan orang-orang yang kaum difabel, yang penyandang disabilitas ini, lalu kita seolah-olah memandang sebelah mata mereka. Padahal banyak di kalangan penyandang disabilitas itu meraih prestasi di bidang olahraga, atlet, atau di bidang seni, di bidang sains, bahkan di bidang seni baca Quran, tilawah, hafiz dan sebagainya. Itu menunjukkan bukti bahwa mereka pun juga bisa melakukan hal yang sama dengan orang normal. Lantas kenapa kita orang normal misalnya memandang sebelah mata atau memberikan ruang yang sempit pada mereka untuk tidak berkarya, atau jarang melibatkan mereka dalam hal sektor pendidikan, sosial, ekonomi, politik, hukum dan terusnya. Padahal mereka terlahir di dunia ini bisa jadi karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keterbatasan fisik, keterbatasan mental itu adalah cobaan hidup bagi yang penyandang disabilitas. Cobaan kita berbagai macam. Kita pun yang normal juga tidak lepas dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari cobaan. Apapun cobaan itu. Kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 2, Alif Lam Mim. Alif Lam Ra. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dirinya cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai Allah Subhanahu wa taala? Kita rajin sholat, puasa, sedekah, rajin pengajian, kajian dan terusnya. Apakah lalu kemudian kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji. Pastilah kita diuji dan sekalian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wath thamar wal anfus wath thamar wa basyirus sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita harus memuliakan, kita harus memandang positif, dan kita harus memberikan ruang yang luas-luasnya kepada kaum difabel, penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa mereka juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipandang berprestasi, bisa melakukan sesuatu yang terbaik, mengharumkan nama bangsa, agama, negara, bahkan adil. Manakala kita menghormati mereka, menghargai mereka, dan memberikan kesempatan mereka untuk bisa berkarya, berkreasi, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 61, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum ila akhir ayat. Dalam surat An-Nur surat 24 ayat
61 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang menghalangi orang yang a'ma, orang yang buta, tunanetra. Wala 'alal a'raji, wala 'alal a'raji, orang yang pincang, tunadarsa, orang yang mungkin kakinya panjang pincang, atau tangannya yang sebelah buntung, atau dua-duanya tidak ada, pincang, bisa kaki, bisa karena tangan dan sebagainya. Kemudian mengatakan wa'ala 'alal maridi, orang yang sakit. Sakit tentu bisa sakit fisik, terbatasan keadaan, atau juga sakit mental. Mungkin sakit mental ini banyak penyebabnya. Tekanan hidup yang berlebihan, orang tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan sabar, dengan syukur, mengambil jalan yang pintas, memandang remeh kehidupan ini, jauh dari Allah, semakin jauh dari kebaikan kehidupan yang bisa menyelamatkan dirinya, maka orang ini bisa cenderung hidup stres berat, sehingga depresi, sehingga mengalami sakit mental, alias gila misalnya. Begitu juga orang-orang yang mungkin mengalami musibah kecelakaan, sehingga patah tulang, patah kaki, atau kehilangan anggota tubuh lainnya misal. Lalu mereka hidup menjadi penyandang disabilitas. Lalu hanya kita, orang-orang normal, mencemoohkan mereka, memarjinalkan mereka, tidak menganggap mereka lagi orang yang bisa berkarya dan bisa berkontribusi dalam hidupnya, minimal untuk dirinya dan keluarganya dan di tengah masyarakat. Nah, ini Islam memandang ini hal yang sangat tercela ketika kita mendiskreditkan, ketika kita memarjinalkan orang-orang yang berkebutuhan khusus, padahal mereka juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkesempatan dalam hal kebaikan. Sehingga dikatakan wala 'ala anfusikum, begitu juga pada dirimu yang normal, orang kita semua yang normal ini alhamdulillah, antakulu min buyutikum aw buyutu abaikum, untuk makan bersama-sama mereka. Kalau dikatakan antakulu, makan bersama mereka penyandang disabilitas tadi, itu menunjukkan suatu bukti bahwa ada hubungan yang psikologis yang sangat erat, kasih sayang di antara kita, orang yang normal ataupun orang yang berkebutuhan khusus. Tidak ada perbedaan dari Allah SWT. Allah mengatakan, makan bersama-sama kalian. Jangan dimarginalkan mereka dengan tempat yang khusus, kecuali mungkin lembaga-lembaga yang memang memberikan perhatian khusus. Tetapi bila mana itu terjadi atau terdapat di antara anggota keluarga kita misal, atau tetangga kita, lingkungan kita, maka kita hendaknya menghormati, menghargai mereka. Jangan kita memandang sebelah mata lalu kita tidak melibatkan di masyarakat, misalnya dalam satu kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, atau kita tidak pernah melibatkan dia untuk hal-hal yang bisa jadi untuk kemajuan masyarakat kita dan seterusnya. Padahal mereka memiliki potensi yang sama. Hadirin rahimakumullah. Semakin kita memberikan ruang yang luas kepada mereka, kesempatan kepada mereka, maka mereka akan muncul rasa optimisme bahwa ternyata orang-orang sekelilingnya masih mau menerima, menghormati, menghargai mereka, sehingga mereka pun bisa hidup berdampingan dengan kita secara layak. Keterbatasan fisik terutama dan juga keterbatasan mental itu bisa terobati bagi mereka, manakala kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, kita tidak pernah tahu bahwa bagaimana keadaan kita ketika berada dalam rahim ibu. Al-Quran surah Al-Imran ayat 6 yang tadi aku bacakan. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kamu, rupa kamu, menentukan jasad fisik kita, mental kita, ya, dalam rahim ibu kita. Fil arhami kaifa yasha. Bagaimana Allah kehendaki. Allah mau mengeluarkan kita, membentuk kita sosok yang berkelamin laki-laki perempuan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kita lahir normal dengan panca indera yang lengkap, alhamdulillah. Begitu juga tadi yang kaum disabilitas, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada intervensi manusia dan sekalian. Kita syukuri, kita terima. Yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan semangat, motivasi, memberikan harapan kepada mereka yang berkebutuhan khusus bahwa kalian atau
saudara-saudara kita yang tadi depan difabel ini juga adalah orang-orang yang bisa terhormat di tengah masyarakat, bisa mengharumkan nama agama, bangsa, negara, bahkan mulia di depan Allah Subhanahu wa taala bila mana mereka melakukan kebaikan, prestasi, berkarya, berkreasi, berinovasi dan seterusnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bukankah dalam surat An-Nahl, surah An-Nahl ayat 97 Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa, dan sedikit ada beda, wa huwa mu'minun. Apalagi ini spesial orang-orang yang beriman, kaum disabilitas yang rajin sholat, membaca Al-Quran, menghafal Quran, mau berprestasi dalam bidang seni, olahraga dan seterusnya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, potensi akal, hati yang diberikan sama dengan orang normal, kita semua sama. Dia lakukan secara baik. Man 'amila 'amalan, man 'amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, min dzakarin aw untha, baik ia laki-laki atau perempuan, sama. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan. Yang ada adalah persamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hak yang sama, hak asasi manusia yang sama. Wa huwa mu'minun, bahkan dia seorang yang mukmin. Dia sholat, dia bisa membaca Al-Quran, dia puasa, dia lantas apa yang membuat kita mendiskreditkan mereka, marginalkan mereka? Tidak ada ruang seperti itu ada sekalian. Allah menjanjikan kepada orang-orang demikian, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, masyaallah. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik orang-orang yang mau beramal saleh, orang-orang yang memaksimalkan potensi hidupnya, potensi dirinya, akal yang membuat manusia bisa terhormat, bisa angkat derajatnya dengan melakukan kebaikan, prestasi dan seterusnya. Inilah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan berikan kata Allah kehidupan hayatan thayyibah. Bahkan tidak sampai situ, di dunia bahkan di akhirat Allah berikan balasan pahala yang luar biasa, berlipat ganda. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kami, kata Allah, akan berikan balasan pahala yang sebaik-baiknya bima kanu yaksibun, karena usaha mereka, prestasi mereka, karya mereka. Nah, inilah kita harus memandang satu kehormatan, menghargai orang-orang kaum difabel, penyandang disabilitas di tengah masyarakat kita. Bukankah di ujung surat Al-Hujurat ayat 13 pun Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami menjadikan kalian berbahasa-bahasa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling bekerja sama, saling bantu, saling memotivasi, mensupport, saling kerjasama dalam segala aspek, pendidikan, sosial, budaya, hukum, politik, terus. Tidak ada ruang yang khusus bagi orang-orang normal saja. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tampil melakukan banyak kebaikan. Bukankah hadirin sekalian, maaf, walaupun sudah lewat, kita sering mendengarkan kajian Ramadan yang lalu, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Ketika takwa ini kita paham secara dimensi filosofis, maka orang yang bertakwa itu memiliki sifat aksiologis, yaitu memandang perbuatan baik, selalu melakukan kebaikan yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebaikan yang berdasarkan emosional, bukan berdasarkan pengamatan dia sendiri, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Menghormati, menghargai penyandang disabilitas, suatu bukti wujud adalah ciri karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di awal bulan Syawal terus, itulah makna nilai-nilai puasa yang berhasil kita raih selama bulan Ramadan, yang mengkader, yang memberikan tarbiyah yang bagus, positif, luar biasa, banyak hikmah di bulan Ramadan, sehingga melahirkan pribadi yang muttaqin, yaitu orang-orang bertakwa memiliki sifat aksiologis yang terbaik untuk orang lain, dirinya dan orang lain, lingkungannya, masyarakatnya. Begitu juga takwa dalam dimensi filosofis, yaitu epistemologis, yaitu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, karya, kreasi, inovasi, produktif. Itulah ciri orang bertakwa dan bisa diraih juga oleh orang-orang penyandang disabilitas di tengah masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, bahwa Islam tidak pernah
melihat sebelah mata orang-orang penyandang difabel ini. Mereka adalah orang terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan semangat mereka, motivasi untuk bisa juga berkreasi, berkarya. Lalu kita berikan nasihat juga, memberikan motivasi kepada mereka yang cacat mental, cacat fisik, bahwa mereka adalah juga mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bisa produktif juga, dan kita juga menasihati, memberikan motivasi mereka bahwa ini adalah takdir. Ini harus disikapi dengan sabar, ikhlas, dan yang paling penting mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang, kalau itu dilakukan dengan ikhlas, sabar, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mudah-mudahan Allah tidak sia-siakan pahalanya. Hadirin rahimakumullah, begitu juga kita berikan ruang yang lebih luas kepada mereka penyandang disabilitas, dan juga terkait dengan perhatian juga kita harus menjaga dari hak asasi mereka, jangan sampai diperlukan secara sebelah mata, kemudian berurusan dengan hukum, misalnya mereka dicemukan, mereka dibully dan seterusnya. Maka kita juga harus melihat secara hukum bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pembelaan hukum dan sebagainya bila mana ada melakukan kezaliman kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak orang berprestasi walaupun keterbatasan fisik, mental, karena semangat hidup dari kehidupan dia sehari-hari dan atas motivasi orang-orang yang berada sekelilingnya. Hadirin rahimakumullah, bukankah surat Abasa wa Tawalla, surat yang turun karena teguran kepada Rasulullah SAW? Abasa wa Tawalla, ketika Rasulullah bermuka masam, wa tawalla, berpaling, anja'ahul a'ma, ada orang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Kultum, seorang sahabat Nabi yang buta, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang Islam, untuk bisa mensucikan dirinya. Tetapi Nabi bermuka masam, bahkan wa tawalla, berpaling. Nah Allah tegur, ya Muhammad, jangan sekali-kali begitu. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah berhadapan dengan orang-orang pembesar Quraisy. Nah, disinilah Rasulullah SAW mengabaikan orang buta tadi. Allah Subhanahu wa taala menegur, "Au yadzakara fatanfa'u dzikra." Orang yang buta tadi ini ingin mengambil pelajaran kepadamu ya Muhammad untuk kebaikan diri sendiri. Amma man istaghna, adapun orang yang datang kepadamu karena terhormat, tokoh masyarakat Quraisy, ya orang yang kaya, orang terhormat, memiliki jabatan dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa anta lahu tasaddaq." Kamu menghadapinya dengan penuh perhatian, kamu melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, pada kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, tidak ada celah bagimu, tidak ada dosa bagimu kalau kamu membiarkan mereka tidak mau mensucikan diri mereka, tidak ada celah bagimu ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amman ja'aka yas'a, adapun orang yang datang bersegera kepadamu untuk mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yakhsha, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, kamu mengabaikannya. Kalla ya Muhammad, jangan sekali-kali berbuat demikian. Jangan sekali-kali, Allah Subhanahu wa taala, inna tadhkira, karena sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala mengandung banyak peringatan kepada orang-orang yang memandang seru-seruannya kadang-kadang secara terbatas saja sekalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah kita harus memandang bahwa orang-orang yang berkebutuhan khusus di tengah kita, masyarakat kita, ternyata adalah orang-orang yang juga punya hak asasi yang sama untuk hidup berdampingan di sekitar kita, dan Islam sedang memandang baik mulia orang-orang yang senantiasa berbuat baik kebaikan, baik untuk dirinya maupun orang lain, apalagi masyarakat luas. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dia sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Waktu bangkit jiwaku